Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Perkenalkan, nama saya Sadi Marianus. Saya CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Pulang Pisau, unit kerja dari SMP Negeri 1 Atap 1 Kayan Tengah. Kali ini saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.2 tentang nilai-nilai guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak yang pertama adalah berpihak pada murid. Yang kedua, kolaboratif. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, inovatif. Yang kelima, reflektif. Inilah gambaran diri saya sebagai guru penggerak masa depan. Saya akan memberikan gambaran tentang kegiatan yang sudah dan akan saya laksanakan terkait dengan gambaran diri saya sebagai guru penggerak masa depan. Yang pertama, berpihak pada murid. 1. Mengutamakan kepentingan murid sebagai prioritas utama. 2. Saya juga akan memberikan kemerdekaan kepada murid dalam belajar sesuai dengan gaya belajarnya. 3. Memberikan ruang kepada murid untuk bereksplorasi sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang keempat, pendidikan juga tidak hanya berfokus pada nilai akademik, namun juga nilai non-akademik, karakter, sosial budaya, dan kearifan lokal. Berpihak pada murid menciptakan lingkungan pembelajaran yang memungkinkan setiap murid tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kegiatan yang akan dan sudah saya laksanakan, yang pertama, kegiatannya adalah memberikan ruang kepada murid untuk mencari dari berbagai sumber belajar. Mereka diberikan ruang untuk mengeksplor segala kreativitasnya untuk dapat mereka tuangkan dalam ide-ide kreatifnya. Setelah itu, peserta didik diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasilnya. Guru senantiasa menuntun dan menggiring anak-anak untuk berani mengungkapkan ide dan gagasan, berani untuk menyampaikan pendapat, berani untuk berpikir kritis, sehingga nanti pembelajaran bisa berfokus kepada murid. Pembelajaran juga tentu berpusat pada murid, artinya murid diberikan kesempatan untuk belajar sesuai dengan gaya belajarnya. Guru hanya sebagai fasilitator dan ice breaking, tujuannya supaya kelas menjadi lebih ceria, lebih hidup, anak-anak lebih siap dalam belajar, dan juga mengutamakan nilai-nilai karakter. Anak-anak diajarkan untuk senantiasa mempunyai karakter yang baik terhadap guru maupun sesama mereka. Pembelajaran juga tidak hanya berfokus kepada nilai akademik, namun juga non-akademik, misalnya ekstrakurikuler dan olahraga. Nilai guru penggerak yang kedua adalah mandiri. Sebagai seorang guru, saya terus memiliki kemauan dan motivasi yang kuat. Saya terus mengembangkan diri untuk melakukan perubahan dan keinginan sendiri tentunya untuk dapat memunculkan ide-ide kreatif sebagai cermin sikap tanggung jawab sebagai seorang pendidik yang terus memberikan teladan yang baik bagi anak didik. Kegiatan yang sudah saya laksanakan terkait nilai kemandirian adalah ikuti beberapa webinar yang diselenggarakan dan juga pelatihan. Pelatihan yang saya ikuti umumnya melalui kegiatan daring atau melewati Zoom atau melewati Telegram. Misalnya di eGuru ID, misalnya, atau kegiatan di Damba, kegiatan-kegiatan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan juga melewati kegiatan luring. Misalnya seperti kemarin saya mengikuti pelatihan implementasi kurikulum Merdeka. Kegiatan mandiri juga saya senantiasa membuat media-media bahan ajar yang lebih inovatif dan lebih interaktif. Saya membuat pembelajaran yang lebih inovatif dan interaktif. Misalnya saya membuat media ajar dalam bentuk video. Saya juga membuat beberapa soal atau dalam bentuk lembar kerja secara online yang lebih memungkinkan untuk peserta didik lebih bervariasi dalam menjadi narasumber, diundang dari salah satu
dari Guru Juara ID. Dari Guru Juara juga mengundang saya menjadi narasumber berbicara tentang pembuatan bahan ajar untuk kenaikan pangkat guru, di mana saya di sini sebagai narasumber membuat video pembelajaran sebagai salah satu bentuk bahan ajar. Sebagai guru penggerak masa depan, tentu saya sebagai guru juga sangat membutuhkan dari lingkungan sekitar saya. Saya bekerja sama secara kolaboratif dengan kepala sekolah, rekan-rekan guru, administrator, staf tata usaha, dan pemangku kepentingan lain untuk membangun kemitraan yang kuat untuk mengatasi tantangan dan pendidikan. Tentunya untuk pembelajaran yang lebih berpihak pada murid. Ada beberapa kegiatan yang sudah saya dan akan saya laksanakan. Tentunya saya terus berkolaborasi dengan guru-guru sesama guru mata pelajaran dalam sebuah wadah MGMP. Kami sharing bersama untuk menciptakan sebuah pembelajaran yang lebih inovatif. Kami juga berkolaborasi dalam penyusunan modul ajar di SMP Negeri 1 Atap 1 Kayan Tengah. Kolaborasi dengan orang tua wali murid, dengan komite sekolah dan pihak-pihak berkepentingan dalam sebuah rapat komite untuk membahas beberapa program-program sekolah yang perlu diketahui oleh orang tua dan untuk bisa dicarikan solusi bersama bagaimana pembelajaran di sekolah ini bisa juga didukung oleh orang tua, lingkungan dan lingkungan sekitar dan masyarakat. Kami juga dalam pembuatan modul ajar juga berkolaborasi dengan misalnya dengan mengundang Widya Iswara yang sudah berkompeten di bidangnya, diundang di sekolah untuk penyusunan bahan ajar. Sebagai seorang guru yang senantiasa memunculkan ide dan gagasan, saya senantiasa mencari hal-hal baru untuk mengajar dan melibatkan murid mengembangkan materi pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih inovatif. Dalam kegiatan inovatif saya senantiasa membuat video pembelajaran berupa video pembelajaran yang saya upload di grup di YouTube, media pembelajaran berupa video animasi yang saya upload di channel YouTube. Saya sharekan ke anak-anak untuk bisa mereka putar berulang-ulang sehingga mereka lebih paham terhadap materi tersebut. Kegiatan yang sudah saya laksanakan juga saya membuat video pembelajaran yang juga melibatkan siswa. Video pembelajaran yang juga melibatkan siswa sehingga siswa lebih tertarik karena mereka dilibatkan secara langsung untuk membuat video pembelajaran. Ini adalah sebuah karya saya bersama dengan anak didik saya dalam video pembelajaran beranimasi. Selamat pagi Ananda sekalian, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini boleh membawa berkat dan keberkahan bagi kita semua. Amin. Nah, pada video pembelajaran kali ini materi yang akan kita bahas yaitu tentang gaya dan penerapan hukum Newton. Jadi ada hukum Newton dan nanti kita akan bahas tentang gaya Newton ya. Tapi di sini Pak Sadi tidak sendiri. Pak Sadi ditemani oleh asistennya. Coba kita sambut Fibra. Selamat pagi Pak Sadi, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Fibra. Nama lengkap saya adalah Fibra Alexandro. Nah, itu tadi asisten dari Pak Sadi ya. Nah, selanjutnya kita nanti akan belajarnya dengan asistennya Pak Sadi ya, yang keren, yang ilmunya cakep ya. Semoga kalian bisa belajar dengan semangat ya. Terima kasih Pak Sadi atas kesempatannya. Selamat pagi teman-teman. Sebelum kita masuk ke materi, saya mau bertanya nih. Apakah kalian pernah mendorong meja atau bermain tapik tambang? Tentu pernah bukan? Apa yang kalian lakukan itu sudah berhubungan dengan gaya. Gaya adalah sebuah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak. Gaya disimbolkan dengan F, sedangkan gaya yang disimbolkan dengan R.
Ketika gaya yang bekerja searah, maka akan dilakukan penjumlahan. Sebaliknya, jika gaya berlawanan arah, maka akan dilakukan pengurangan. Ya. Untuk lebih jelasnya, saya akan berikan contoh soal. Andi dan Budi mendorong peti dengan arah yang sama dengan gaya masing-masing, 50 Newton dan 70 Newton. Dan saya juga mengembangkan pembelajaran lebih inovatif dengan membuat soal-soal dalam langsung saya aplikasikan di aplikasi Quizzes. Saya juga melewati aplikasi Quizzes. Saya membuat soal di aplikasi Quizzes yang tentunya lebih interaktif sehingga akan menimbulkan minat anak-anak untuk terus belajar. Yang kedua, saya juga mengembangkan pengisian lembar kerja dalam bentuk LKPD dengan live worksheet yang lebih interaktif sehingga memungkinkan peserta didik untuk bisa lebih semangat tentunya dalam belajar, dan pembelajaran akan lebih berpihak pada murid. Nah, reflektif. Nilai guru penggerak yang kelima adalah reflektif. Sebagai seorang guru, saya senantiasa secara teratur juga merefleksikan praktek pembelajaran yang sudah saya lalui dan mengambil waktu untuk mempertimbangkan apakah yang saya sudah ajarkan atau sudah saya sharingkan ke anak-anak itu dalam pembelajaran itu sudah bisa diterima oleh anak-anak. Saya menganalisis hasil belajar mereka, mendengarkan umpan balik dari peserta didik saya, mendengarkan dari mereka sendiri apa perasaan mereka setelah kegiatan pembelajaran. Dan tentunya dengan teman-teman sejawat saya juga mendengarkan umpan balik dari mereka, dan saya mengidentifikasi nanti strategi efektif untuk beberapa pemecahan masalah yang sekiranya masih banyak kekurangan-kekurangan, akan terus dilakukan perbaikan. Saya meminta untuk mereka menyampaikan perasaan mereka terkait dengan pembelajaran yang sudah dilaksanakan, bagaimana perasaan mereka, apa yang menjadi kendala-kendala mereka dalam belajar. Siswa juga saya senantiasa memberikan kesempatan mereka untuk selalu merefleksikan dan senantiasa mengevaluasi pengalaman mereka dalam belajar. Secara sadar merefleksikan kemajuan mereka, apa kekuatan dan kelemahan mereka dalam pembelajaran. Paparan saya tentang modul 1.2, demonstrasi kontekstual modul 1.2, demonstrasi kontekstual nilai-nilai guru penggerak. Sekian dan terima kasih. Demikian paparan saya tentang demonstrasi kontekstual modul 1.2 tentang nilai-nilai guru penggerak. Terima kasih.